Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meuti Angelina Aslokasari akan menjawab beberapa pertanyaan dari materi 13. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan resiko politik dalam konteks bisnis internasional. Resiko politik dalam konteks bisnis internasional merujuk pada potensi gangguan atau ketidakpastian yang timbul dari keputusan politik atau perubahan dalam lingkungan politik suatu negara yang dapat mempengaruhi operasi investasi atau proyek bisnis perusahaan di negara tersebut. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana risiko politik dapat mempengaruhi kegiatan operasional dan strategi bisnis perusahaan multinasional? Risiko politik memiliki dampak yang signifikan terhadap kegiatan operasional dan strategi bisnis perusahaan multinasional dalam beberapa cara berikut. Yang pertama, ketidakpastian regulasi, kedua, instabilitas politik, ketiga, risiko ekspropriasi, empat, pengaruh diplomatik, kelima, risiko valuta dan pembayaran, keenam, sanksi dan embargo, ketujuh, risiko korupsi. Bagaimana perusahaan multinasional menanggapi risiko politik ini dapat sangat mempengaruhi kesuksesan dan keberlanjutan operasional mereka di pasar internasional. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan dan jelaskan beberapa contoh risiko politik yang mungkin dihadapi oleh PT multinasional Ventures dalam operasinya di berbagai negara di Asia Tenggara. Yang pertama, perubahan kebijakan pemerintah. Setiap negara Asia Tenggara memiliki kebijakan ekonomi, perdagangan, dan industri yang berbeda-beda. Perubahan kebijakan pemerintah terkait pajak, regulasi, lingkungan, atau pelindungan industri lokal dapat mempengaruhi operasi dan strategi bisnis. Kedua, instabilitas politik. Beberapa negara di Asia Tenggara mengalami ketidakstabilan politik seperti demonstrasi massa, konflik etnis, atau ketegangan politik internal. Ketiga, risiko ekspropriasi. Di beberapa negara, risiko ekspropriasi masih menjadi masalah meskipun jarang terjadi. Kebijakan pemerintah yang mengambil alih aset perusahaan tanpa kompensasi yang adil bisa berdampak signifikan terhadap investasi dan operasi perusahaan. Keempat, risiko kebijakan perdagangan. Perubahan dalam kebijakan perdagangan internasional, termasuk tarif impor dan ekspor, dapat mempengaruhi biaya operasi dan harga produk PT multinasional Ventures di pasar Asia Tenggara. Dan kelima, ketidakpastian hukum. Perbedaan dalam sistem hukum antar negara di Asia Tenggara dapat menyebabkan ketidakpastian terkait penegakan kontrak, hak kepemilikan, atau perlindungan hukum terhadap bisnis. Soal selanjutnya, bagaimana perusahaan dapat mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko politik yang mungkin terjadi? Perusahaan dapat mengikuti langkah-langkah yang akan saya sebutkan. Yang pertama, identifikasi risiko politik. Kedua, analisis mendalam. Ketiga, penilaian dampak. Keempat, probabilitas terjadinya. Kelima, strategi mitigasi risiko. Dan yang keenam, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Soal selanjutnya, apa peran manajemen risiko politik dalam menjaga stabilitas dan kelangsungan bisnis perusahaan multinasional di pasar internasional? Yang pertama, identifikasi risiko awal. Manajemen risiko politik membantu perusahaan mengidentifikasi risiko politik yang mungkin mempengaruhi operasi bisnis mereka di berbagai pasar. Kedua, penilaian dampak. Melalui manajemen risiko politik, perusahaan mengevaluasi potensi dampak dari setiap risiko politik terhadap operasi, keuangan, dan reputasi mereka. Ketiga, perencanaan strategis. Manajemen risiko politik membantu dalam perencanaan strategis jangka panjang perusahaan multinasional. Keempat, pengambilan keputusan yang berbasis fakta. Informasi
yang diperoleh dari manajemen risiko politik membantu manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat terkait ekspansi ke pasar baru, investasi besar, atau perubahan dalam operasi bisnis. Kelima, pengelolaan perubahan regulasi. Dalam lingkungan politik yang berubah-ubah, manajemen risiko politik membantu perusahaan untuk mengelola perubahan dalam regulasi atau kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi operasi bisnis mereka. Keenam, perlindungan terhadap kerugian potensial. Dengan menerapkan strategi mitigasi yang tepat, manajemen risiko politik membantu melindungi perusahaan dari kerugian finansial yang disebabkan oleh risiko politik, seperti ekspropriasi tanpa kompensasi atau gangguan dalam rantai pasokan. Dan yang terakhir, peningkatan ketahanan bisnis. Manajemen risiko politik membantu meningkatkan ketahanan bisnis perusahaan multinasional terhadap ketidakpastian politik global. Ini memungkinkan perusahaan untuk tetap fokus pada tujuan jangka panjang mereka tanpa terlalu terpengaruh oleh fluktuasi politik yang tidak terduga. Selanjutnya, sebutkan beberapa strategi yang dapat digunakan oleh PT Multinational Ventures untuk mengurangi risiko politik. Beberapa strategi PT Multinational Ventures yang dapat mengurangi risiko politik. Yang pertama, diverifikasi investasi. Kedua, asuransi risiko politik. Ketiga, kemitraan lokal. Keempat, lobby dan advokasi. Kelima, analisis risiko dan pemantauan. Keenam, kepatuhan hukum dan etika. Ketujuh, diverifikasi rantai pasok. Kedelapan, negosiasi dan perjanjian khusus. Kesembilan, pelatihan dan pengembangan karyawan lokal. Soal selanjutnya, bagaimana risiko politik dapat berdampak pada citra dan reputasi perusahaan di pasar internasional, dan bagaimana perusahaan dapat mengatasi dampak tersebut. Dampak risiko politik pada citra dan reputasi perusahaan yang pertama yaitu kepercayaan antar investor. Kedua, hubungan dengan pemerintah dan masyarakat lokal. Ketiga, pemberitaan yang negatif. Dan keempat, kontroversi etis. Cara mengatasi dampak risiko politik yaitu dengan komunikasi yang transparan, kepatuhan dan tanggung jawab terhadap sosial. Ketiga, manajemen krisis, membangun tim manajemen krisis yang siap merespon dengan cepat dan efektif terhadap insiden politik yang merugikan. Keempat, diverifikasi pasar, mengurangi ketergantungan pada satu pasar yang berisiko dengan ekspansi ke berbagai wilayah untuk menyebar risiko dan mengamankan operasi. Kelima, kemitraan dengan LSM dan organisasi internasional. Keenam, pemantauan media dan sentimen publik. Ketujuh, pelatihan dan edukasi karyawan. Soal selanjutnya, apa yang dapat dilakukan perusahaan jika terjadi perubahan mendadak dalam kebijakan pemerintah atau ketidakstabilan politik yang mengancam operasional mereka di satu atau lebih negara? Jika terjadi perubahan mendadak dalam kebijakan pemerintah atau ketidakstabilan politik yang mengancam operasional perusahaan di satu atau lebih negara, perusahaan dapat mengambil beberapa langkah. Yang pertama, aktifkan rencana kontingensi. Kedua, analisis dampak cepat. Tiga, komunikasi internal dan eksternal. Keempat, hubungi otoritas lokal dan konsulat. Sedangkan tindakan jangka pendek, yang pertama adaptasi operasional, kedua negosiasi dengan pemerintah. Soal selanjutnya, mengapa penting bagi PT Multinational Ventures untuk memiliki rencana darurat atau cadangan terhadap risiko politik yang mungkin terjadi? Penting bagi PT Multinational Ventures untuk memiliki rencana darurat atau cadangan terhadap risiko politik yang mungkin terjadi karena beberapa alasan utama. Yang pertama, mitigasi risiko. Rencana darurat dapat membantu perusahaan mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi dampak negatif dari ketidakstabilan politik. Kedua, kontinuitas bisnis. Dengan rencana darurat, perusahaan dapat memastikan kelangsungan operasional meskipun terjadi gangguan politik.
Ketiga, keamanan karyawan. Rencana darurat menyediakan protokol untuk melindungi keselamatan karyawan dalam situasi berisiko tinggi, seperti evakuasi dan komunikasi darurat, yang sangat penting untuk kesejahteraan mereka. Keempat, kepercayaan investor dan pemangku kepentingan. Memiliki rencana darurat menunjukkan kepada investor dan pemangku kepentingan bahwa perusahaan siap menghadapi ketidakpastian. Dan yang terakhir, kelima, reputasi dan citra. Kemampuan perusahaan untuk merespon cepat dan efektif terhadap risiko politik membantu menjaga reputasi dan citra positif di mata publik, pelanggan, dan mitra bisnis. Soal selanjutnya, bagaimana hubungan antara mitigasi risiko politik dan kinerja keuangan jangka panjang perusahaan multinasional? Hubungan antara mitigasi risiko politik dan kinerja keuangan jangka panjang perusahaan multinasional sangat erat dan saling mempengaruhi. Adapun beberapa cara mitigasi risiko politik dapat berdampak positif pada kinerja keuangan jangka panjang, yaitu stabilitas pendapatan, pengurangan biaya tak terduga, akses ke modal, kepercayaan pemangku kepentingan, diversifikasi geografis dan pasar, reputasi dan citra perusahaan, inovasi dan adaptabilitas, serta efisiensi operasional. Sekian dari saya, mungkin hanya itu yang dapat saya jawab. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.